warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man ittaqa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan SMP Negeri 2 Cabang Bungin, yaitu Akhinal Kiram Bapak Haji Abdul Fakih MPD. Alhamdulillah, beliau adalah dulu teman pondok saya. Dulu Pak Fakih itu teman pondok saya, adik kelas saya waktu di ujung harapan. Lama nggak ketemu, beliau tahu jadi kepala sekolah kampung saya. Saya nggak mau kalah sekarang karena pulang saya jadi kepala rumah tangga Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah, beliau orang yang sangat luar biasa. Dulu waktu di pokok diam-diam, alhamdulillah saya termasuk mengidolakan beliau. Saya termasuk yang diam-diam mengidolakan beliau. Saya suka kalau melihat beliau. Satu, orangnya pinter, bukan bohong ini, pinter beneran. Kalau baca kitab nyerocos itu beliau kata begini. Baca kitab itu nyerocos jangan dulu. Makanya saya senang dengan beliau. Pak Fakih, mohon maaf kalau saya mengidolakan Pak Fakih, dan ini saya buktikan saya mengidolakan Pak Fakih. Saya punya anak nomor 2 Pak Fakih. Punya anak nomor 2 saya kasih nama Fakih. Tuh, saking saya mengidolakan Pak Fakih. Nomor 2 anak saya namanya Fakih, bener nggak? Ini nomor anak saya nomor 3. Namanya Diva, yang nomor 2 namanya Fakih Saidul Haq. Itu karena saya mengidolakan Pak Fakih. Saya berharap anak saya yang nomor 2 bisa baca kitab lancar kayak Pak Fakih. Amin ya rabbal alamin. SMP Negeri Cabang Bungin 2, SMP Negeri 2 Cabang Bungin ini alhamdulillah kepala sekolah seperti beliau. Kalau katanya SMP Negeri Cabang Bungin 2 ini bukan lagi SMP, sanawiyah. Kenapa? Karena kegiatannya banyak kegiatan agama. Jarang-jarang di SMP ada muhadharah. Ya, di SMP Negeri 2 Cabang Bungin ada. Jarang-jarang SMP kenal Ratib Hadad. Baca Ratib Hadad di SMP nggak ada. Yang ada di Sanawiyah di pondok. Tapi di SMP Negeri 2 Cabang Bungin ada. Alhamdulillah. Guru-gurunya pada bisa kubah. Jadi kalah bisa khotib ini. Besok saingan sama dia ini ya. Guru SMP Negeri 2 Cabang Bungin itu bukannya lagi manggilnya bapak, besok ustaz.
mimpin tahlil bisa, mimpin ratib bisa, muhadharah bisa, pidato bisa, mimpin ratib bisa. Lah kalau Ustaz itu, wah bapak ini bahaya ini. Ustaz bisa kegeser ini namanya. Alhamdulillah. Coba kalau bukan di tangan beliau, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, manfaatin pokoknya serap terus ilmunya Bapak ini ya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati para guru SMP Negeri 2 Cabang Bumi. Alhamdulillah di sini di tengah-tengah kita ini ada banyak guru-guru saya. Dulu saya waktu sekolah sanawiyah saya itu di sanawiyah Fatahillah. Itu generasi pertama saya, gelombang pertama sanawiyah Fatahillah, nggak sampai lulus, bubar itu kelas 3 ya Pak ya, bubar kelas 3. Kenapa? Ya pokoknya bubar kan itu. Dan di sini ada guru-guru saya nih, di sini ada Pak Mursyid, alhamdulillah dia bisa hadir, ada Pak Tolibul kalau ngajar guru bahasa Indonesia sekaligus guru nari. Ya banyak. Ya Mursyid nari. Ada Pak Arsyad, luar biasa guru IPS juga ya. Guru IPS saya masih ingat, Masya Allah. Berkat bimbingan guru-guru saya hadir di sini, Masya Allah saya bisa seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita doain guru-guru kita semua, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan keluarganya, Allah berikan rezeki yang banyak, yang barokah. Amin ya Rabbal. Selanjutnya para staf tata usaha. Ada lagi guru kita Pak Khairuddin, Pak Maid Maryansyah, alhamdulillah ya hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya guru saya sekaligus teman saya, sekaligus saudara saya yang sekarang sudah menjadi Menteri Perhubungan, Pak Guru Rudi. Ini Menteri Perhubungan yang menghubungkan saya bisa nyampe kemari. Makanya diangkat jadi Menteri Perhubungan, alhamdulillah. Ya berkat beliau saya bisa hadir di tengah-tengah saudara semua, bisa hadir di tengah-tengah santri. Santri aja lo nyebutnya ya. Lah orang gurunya ustaz, ratib, muhadharah, tahlil, santri udah. Ya. Saya bisa hadir di tengah-tengah santri SMP Negeri 2 Cabang Bungin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berkepanjangan. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para santri SMP Negeri 2 Cabang Bungin, para guru sekalian yang berbahagia. Bicara tentang Isra Mi'raj, kita hadir di tempat ini bukti cinta kita kepada Nabi. Banyak bukti cinta kita kepada Nabi. Dengan cara apa? Banyak bersolawat. Hadir di tengah-tengah peringatan-peringatan yang diadakan untuk cinta kepada Nabi. Peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu bukan peringatan yang biasa-biasa. Isra dan Mi'raj itu bukan peringatan yang biasa-biasa. Isra dan Mi'raj juga bukan kejadian yang biasa. 1400 tahun yang lalu, sekitar 14 abad yang lalu, di saat Nabi sedang bersedih. Sedih kenapa Neng? Di saat Nabi sedang bersedih ditinggal mati oleh istri tercinta Siti Khadijah. Istri tercinta Siti Khadijah kira-kira ditinggal pergi, ditinggal mati oleh istri. Sedih gak Bang? Istri yang paling dicintai sama Nabi. Kenapa paling dicintai? Sebab Siti Khadijah itu adalah istri yang paling berbakti sama Nabi, istri yang paling membela perjuangan Nabi. Harta, jiwa, raganya diserahkan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Siti Khadijah. Tadinya kaya, hartanya banyak, duitnya banyak, saudagar kaya, pedagang kelas ekspor impor. Begitu
Jadi istri Rasulullah berjuang bersama-sama dengan Rasulullah, hartanya habis untuk perjuangan Islam. Bahkan ketika Siti Khadijah mau meninggal, ini kalau jadi bini begini nanti ini bakalan calon bini, calon laki, calon bini laki. Apa kata Siti Khadijah? Nanti bang, ya abang, anak milik abang. Itu mau orang sini kali ya, kepul. Ya Rasulullah, nanti di saat Siti Khadijah mau wafat, ya Rasulullah, nanti kalau seandainya perjuangan Islam dakwahmu ya Rasulullah membutuhkan harta, membutuhkan uang, kalau aku sudah tidak ada, maka gali kuburanku, ambil tulangku, jual kalau perlu. Siti Khadijah. Takbir. Duit udah habis, hartanya udah habis. Ya Rasulullah, kalau perlu gali kuburan saya, ambil tulangnya, kalau bisa laku dijual, jual tulang saya. Buat apa? Buat perjuangan Islam. Bininya Nabi bang, Siti Khadijah. Bagaimana Nabi kagak tambah sayang dengar seperti itu? Bagaimana Nabi nggak cinta dengan Siti Khadijah? Beda sama orang sekarang, bini sekarang, bini zaman sekarang. Dengerin lagi tuh bini ya, dengerin lagi. Laki pulang dari mana-mana kagak bawa apa-apa, disumpahin abang mau bilang bego abang. Bini sekarang, orang mau pulang dari mana-mana mau pulang kayak lakinya si Anu tuh, pulang bawa tendengan, bawa bundelan, lah abang mau tangan kosong doang, udah bawa apa-apa bang, dasar lagi bego. Itu namanya bini songong. Udah tahuan bini begitu, lu pulang udah bawa apa? Makanya kalau jadi laki pulang baru bawa tendengan. Ya. 14 abad yang lalu Nabi bersedih ditinggal mati istrinya. Disebut dengan tahun Amul Hazm, tahun duka cita. Belum lagi kesedihan Nabi hilang, pamannya Abu Talib meninggal dunia lagi di tahun yang sama. Siapa Abu Talib itu? Abu Talib adalah paman Nabi. Meskipun beliau tidak masuk Islam, tapi beliau menjadi garda terdepan buat membantu perjuangan dakwah Nabi. Tuh. Kalau ada apa-apa sama Muhammad, kalau ada yang ganggu dakwahmu, kalau ada yang mengganggu, kalau ada yang membuli, kalau ada yang menyakiti, maka akulah orang yang paling terdepan membela Muhammad. Tuh Abu Talib. Makanya ketika berjuang, selama masih ada pamannya Abu Talib, Nabi Muhammad aman. Aman, tidak ada yang belain pamannya. Tahun itu pamannya juga meninggal dunia. Istrinya yang paling dicintai meninggal dunia. Pamannya yang paling membela kepada Nabi meninggal dunia. Makanya pada saat itu disebut dengan Amul Hazm, atau yang disebut dengan tahun duka cita. Nabi bersedih. Kalau bahasa anak sekarang galau, ya. Galau. Nabi galau. Akhirnya apa? Setiap hari, hampir setiap malam Nabi pergi kemana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Bertakarub kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Setiap hari, setiap saat, setiap malam Rasulullah datang ke Masjidil Haram. Rupanya kesedihan Nabi, galaunya Nabi dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Kemudian apa kata Allah? Allah mengutus malaikat Jibril. Ya Jibril, datang turun kamu ke bumi, temuin Muhammad. Ngapain dia lagi sedih bayar, lagi ngempet di pinggiran Ka'bah. Temui Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menemui kamu. Ada apa ya Jibril? Gak tahu, saya juga disuruh nemuin. Apa maksudnya malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad?
Allah manggil. Allah manggil. Panggil Muhammad, suruh datang menghadapku di Sidratul Muntaha. Nah, inilah asal muasalnya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Gara-gara Nabi Muhammad sedih, gara-gara Nabi Muhammad galau. Apa kata Nabi Muhammad? Oke, baik, kalau begitu saya siap. Berangkat juga malam itu. Jadi Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kagak pakai pulang dulu, Pak. Oke, kalau begitu, tapi boleh nggak saya pulang dulu mau ganti baju? Nggak ada ceritanya. Ya, Nabi Muhammad lagi di Masjidil Haram berangkat menuju apa? Menuju Masjidil Aqsa. Makanya cerita tentang Isra dan Mi'raj kita sama-sama tahu. Apa artinya Isra? Yang tahu? Isra artinya apa? Isra artinya Haram adanya di Mekah. Kata Pak Paki, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya jauh. Kalau 3 bulan. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, ya Jibril, kita mau jalan ke Masjidil Aqsa. Kapan? Sekarang. Lah terus pulangnya kapan? Terus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kita mau kemana lagi? Naik ya Rasulullah, kemana? Ke Sidratul Muntaha, ke langit. Iya, langit beneran. Iya, naiknya pakai apa? Kalau kita ini kalau kita masih nanya begitu, bener ya? Makanya Isra dan Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang zaman Nabi belum pernah terjadi. Bahkan di zaman sebelum Nabi tidak pernah ada manusia yang berangkat ke langit. Bahkan sampai hari ini, sampai sekarang, pernah dengar ada orang berangkat Mi'raj ke langit? Ada? Nah, cuma satu-satunya manusia yang mampu berangkat Isra dan Mi'raj, menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, bahkan masuk ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, hanya Nabi Muhammad. Bayangin coba, teknologi saat itu belum ada pesawat, Pak. Pesawat belum ada, jet belum ada. Itu yang naik duluan pesawat apa namanya? Roket. Roket belum ada. Teknologi manusia belum sampai arah mencapai langit, belum. Mikir saja, mikir bagaimana bisa nyampe ke langit, belum. Mobil belum tercipta, motor belum tercipta, sepeda saat itu belum dibikin. Tapi dalam kondisi seperti itu, Nabi sudah bisa mampu mencapai, bahkan menembuslah. Coba mikir apa mikir? Coba otak manusia nyampe nggak? Nyampe nggak otak kita? Nggak nyampe, Pak, otak kita. Nggak nyampe neng otak kita. Makanya untuk memahami, meyakini tentang kejadian Isra Mi'raj itu dibutuhkan iman. Coba pikirlah, kalau kita hitung-hitungan pakai otak, hitung-hitungan pakai otak, Isra dan Mi'raj, hitung-hitungan pakai otak, ya. Itu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh pakai naik onta 3 bulan. Hitung-hitungan lagi, yang dipakai oleh Nabi Muhammad kendaraannya apa? Buruk. Oke, kita tahu kendaraannya buruk. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berapa lama? Pergi dan pulangnya berapa lama? Itu terhitung oleh ulama, katanya ada yang mengatakan 1/3 malam. 1/3 malam. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram, pulang ke Masjidil Haram, tempatnya masih belum berubah. Dari pergi sampai balik tempatnya masih belum berubah.
Berarti cepat apa cepat? Kalau begitu berarti kecepatan buruk berapa kilometer per jam? Nyampe nggak otak kita kira-kira mikir? Kecepatan buruk berapa kilometer per jam kalau begitu? Kalau bisa menembus sampai langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha, nyampe nggak otak kita ngitungnya? Kagak nyampe. Oke, kalau begitu berapa liter Pertamax apa Pertalite yang dipakai kira-kira? Kalau dia pakai Pertamax, buruk pakai Pertamax berapa liter habisnya juga? Kagak bakalan nyampe Pak otak kita. Kagak bakalan nyampe. Ya. Belum lagi kalau nanti di tengah perjalanan mogok lah. Itu bakal buatan Jepang. Ya. Kalau Yamaha mogok, kalau Honda mogok, tapi buruknya Allah nggak ada istilahnya mogok. Kecepatan buruk, tahu kecepatan buruk? Buruk itu asal kata dari barkun. Barkun itu artinya apa bahasa Arab? Barkun itu artinya kilat. Kilat. Prelet. Cepet nggak? Kecepatan cahaya kalau kata Bapak. Jadi buruk kalau jalan ngelewatin gunung, kaki belakang masih di bawah gunung, sebelah sini, kaki depannya udah nyampe gunung sebelah sana. Itu kecepatan buruk. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini nggak bisa diukur dengan akal, nggak bisa. Apa hikmah dari semua ini? Satu, nih hikmahnya nih. Hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, jangan selalu mendahulukan akal. Ini kadang-kadang manusia sok pinter, mentang-mentang dia hebat, mentang-mentang dia pinter, mendahulukan akalnya, lupa dengan imannya. Tom, nanti kalau dia jadi orang sukses, ya, amin, amin, apa? Ada yang jadi menteri, ya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi orang kaya, pada sukses semua, amin. Kalau jadi orang sukses, ingat, pengetahuan bukan di atas segalanya. Ya Bang ya, anak kampus, anak mahasiswa kita doain supaya sukses kuliahnya. Ya. Biar cepat-cepat jadi sarjana, lanjut lagi S2, ya. Terus, dah itu kawin. Ya, iya lu ngapain lagi? Ya, kita doain biar pada sukses semua. Suatu saat kalau kalian semua jadi orang sukses, ingat, jangan mengedepankan hanya pengetahuan. Iman harus didahulukan. Kenapa? Sebab untuk membutuhkan keyakinan kita kepada Allah itu butuh iman. Iman kepada Allah nggak bisa diukur-ukur pakai ilmu. Nggak usah jauh-jauh. Wudu, tahu wudu, ngambil air sembahyang. Ngambil air sembahyang. Ceritanya ngambil air sembahyang. Kenapa? Kentut. Kentut ya. Kentut kira-kira batal nggak? Kentut batal. Terus kalau kita ngambil air sembahyang yang dibasuh apa? Muka. Ayo coba, ngapa bukan pantat? Ini iman ini. Ini bicara iman. Kenapa pantat yang kentut, muka yang dibasuh? Ya. Segala kuping diusap-usap. Ya. Rambut dibasahin, tangan dilap-lap. Coba ada kenapa? Ya. Kalau pakai ilmu pengetahuan kagak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Tapi ini butuh iman. Makanya ke depan kalian, iman harus di atas segalanya. Ilmu tanpa iman sombong. Banyak orang yang jadi ateis, nggak yakin dengan Tuhan, seolah-olah dia juga bisa ngerjain. Sekarang banyak terjadi musibah di mana-mana, kebanjiran. Itu bukan musibah, itu namanya bencana alam. Ini salah satu bahasa orang-orang ateis ini. Bencana seolah-olah yang ngasih bencana adalah alam. Kalau di dalam Islam bukan bencana alam namanya apa? Musibah. Kenapa?
karena musibah datangnya dari Allah. Kembali lagi kepada Allah. Makanya ingat, pengetahuan harus diimbangi dengan iman. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Isra, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit. Di tengah-tengah perjalanan ditunjukkan berbagai macam kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Coba, siapa yang hafal surah Al-Isra ayat 1? Ayo, subhanalladzi asra bi'abdihi. Lanjutin. Lailam minal masjidil haramnya doang. Ilal masjidil apa itu mencatekin. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ditunjukkan sama Allah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Allah tunjukin kebesaran Allah. Apa di antara kebesaran Allah? Di tengah perjalanan Rasulullah dipanggil. Ada panggilan dari sebelah kanan, ya Muhammad, Muhammad. Nengok nggak Nabi? Nengok nggak? Agak, kok tahu. Nidaan min yamini, panggilan dari sebelah kanan, kemudian ada lagi panggilan dari sebelah kiri, ya Muhammad, sampai melambaikan tangan, Muhammad. Nabi Muhammad kagak nengok. Kalau bangsa yang dia menengok. Kenapa Nabi Muhammad nggak nengok? Kenapa Nabi Muhammad kagak nengok? Nabi Muhammad istiqomah, lurus pandangannya. Kenapa? Saya mau menghadap Allah. Istiqomah. Apa manfaatnya? Kemudian Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, itu yang manggil saya tadi siapa? Yang mana man? Yang sebelah kanan tadi ada yang manggil-manggil sambil ngawe-ngawe. Yang sebelah kiri ada lagi tadi yang manggil-manggil sambil ngawe-ngawe juga. Itu siapa? Ya Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Jibril? Man, itu tadi yang manggil dari sebelah kanan adalah orang Yahudi. Orang apa? Orang Yahudi. Terus yang sebelah kiri siapa? Yang sebelah kiri juga ya, itu adalah orang Nasrani. Terus maksudnya apa ya Jibril? Dia manggil-manggil. Nih Mas, gue jelasin sama lo. Kalau tadi seandainya ente nengok sebelah kanan, ketika dipanggil sama orang Yahudi, maka kelak nanti umat lo bakalan jadi umat ya. Terus sebelah kiri, kalau seandainya tadi ente nengok ke sebelah kiri, itu yang manggil orang Nasrani, nanti kelak kamu umatnya akan jadi umat Bagus Nabi Muhammad kagak. Coba kalau Nabi Muhammad nengok Yahudi, Nasrani, ya jadi orang Kristen. Habis sudah nggak ada orang Islam. Kenapa? Nabi Muhammad yakin dia nggak mau nengok. Padahal kalau kita mau ambil hikmahnya lagi nih, ini kata kita ngomongin hikmah di bulan Isra dan Mi'raj. Ya, ngomongin hikmah. Satu hikmah yang bisa kita ambil daripada perjalanan Nabi, dipertunjukkan tentang kebesaran Allah. Satu, Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Ya, Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Malaikat Jibril sama Nabi Muhammad kira-kira mulia mana? Ayo sekarang saya tanya, Nabi Muhammad sama malaikat Jibril muliaan mana? Muliaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih mau bertanya sama malaikat Jibril. Bukan nggak tahu Nabi Muhammad tadi, bukan nggak tahu. Tapi itulah akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi, dia menghormati orang yang diperintah oleh Allah. Siapapun yang diperintah oleh Allah, maka itu harus dihormati.
Sama dalam hal struktural. Ya. Ketika kita diperintah oleh atasan kita, jangan lihat siapa dia, tapi lihat yang memerintah kita adalah atasan kita. Biar kata atasan kita bocah piak masih kecil, kalau dia atasan kita taati, sami'na wa ata'na. Itu namanya akhlak di dalamnya. Nabi Muhammad bukannya nggak tahu, nanya tetap sama Jibril. Padahal mulia Nabi Muhammad ketimbang Jibril. Ini pendidikan akhlak. Ini anak-anak kita dari masih kecil sekarang kudu belajar tempat akhlak, atau bahasa kitanya adab, atau bahasa kitanya lagi tata krama, sopan santun. Kudu punya nih sopan santun. Kalau di pondok sekolahan itu kita diomelin sama guru, udah diam diomelin. Kalau zaman sekarang ngomelin guru, ngomel lagi, motot matanya. Ya. Dulu disabet sama guru, ya biasa. Orang disabet sama guru, lapor polisi. Ya, banyak tuh guru di penjara gara-gara nyubit muridnya. Ada nggak begitu? Nah, dulu mah Pak, saya udah bukan cuma dicubit, ditabuk sama guru. Ditabuk. Zaman dulu tabuk dulu, terima kasih. Alhamdulillah, makasih guru. Saya dulu pakai di pondok itu sama guru seni almarhum. Itu strength kalau ngajar. Guru saya namanya Ustaz Husni, ngajar Al-Quran. Yang salah satu orang, yang ditabuk sekelas. Sekelas tabuk semua, jumlah semua kena. Ada lagi guru madur, strength. Kalau upacara nih agak lurus, ditendang, dimarahin. Berdiri ngalur tendang, tendangnya pakai sepatu PDL. Oh kalian, atau tentara. Dulu di pondok saya dulu, itu di Atapung. Kalau malam kita di sana waktu itu masih ada harkatul lughah. Masih ngomong setiap hari, kalau nggak ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau nggak ngomong bahasa Arab, sepatah kata ngomong bahasa Indonesia, itu doang ketahuan sama jasus. Ya, ketahuan sama yang jasus tuh, sama yang mata-mata, dicatat nama kita. Habis Isa dipanggil. Panggilin nama-nama yang tidak berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nama-nama yang hari ini bicara bahasa Indonesia. Kamaludin panggil. Kaget saya. Masuk kantor. Diapain? Di rotan. Balar, tau gak pada balar? Pada merah. 20 ribu. Pencon. Itu ngelapor sama orang tua, kagak. Bilang sama bapak, kagak. Bilang mama, kagak. Rasain ini udah dewek. Tapi berkahnya apa? Berkahnya sekarang. Pukulan guru, tamparan guru, jotosan guru mungkin, cubitan guru, omelan guru menjadi berkah kehidupan sekarang. Alhamdulillah sekarang berkat guru-guru saya yang pada ngajar dulu sanawiyah. Pak, pernah nggak saya balas dendam? Kagak. Meskipun dulu nih Pak Arsa udah galak juga dulu. Galak, dikit-dikit paranin dia orangnya. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, barokah diomelin guru, kita jadi orang hebat. Barokah dimarahin guru, kita jadi orang makanya jangan suka balas dendam sama guru. Balas dendam sama guru wala. Guru itu bisa nyambut ilmu, bisa ngasih ilmu, bisa nyambut ilmu guru. Ya, guru bisa ngasih ilmu, bisa nyabut ilmu. Kalau udah kata guru kagak redo dengan ilmu yang dikasih, habis besok nanti nggak manfaat ilmunya. Itu paling kita takutin juga pasti itu. Kalau udah ada bahasa begitu, pokoknya saya kagak redo, udah. Ampun dah. Nah, itu. Makanya ayo belajar sama-sama bareng-bareng. Manfaatkan ilmu yang hari ini, manfaatkan usia kita hari ini mumpung masih muda. Inna biyadi syubhan amral ummah wa bi'idamiya hayataha. Kebangkitan satu kaum Islam ini tergantung ini nih. Islam nanti yang akan datang tergantung generasi-generasi sekarang. Kalau generasi sekarang letoy, Islamnya jadi Kalau generasi sekarang gampang
ngeluh, maka Islam nanti ya, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang berikutnya adalah apa? Nabi Muhammad ketika dipanggil sebelah kanan, sebelah kiri, istiqomah, nggak mau nengok kiri dan kanan. Ini harus kita ambil sebuah pelajaran apa? Bahwasanya zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan yang datang kepada kita. Godaan yang datang kepada kita wabil khusus anak-anak muda. Godaan anak muda itu lebih banyak ketimbang godaan orang tua. Kalau orang tua godaannya paling janda sebelah. Ya, orang tua mah godaannya paling janda sebelah. Kalau anak muda godaannya dari sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Dari sana godaan jauh dari negeri seberang. Budaya orang barat. Budaya orang barat. Orang kita ini orang Indonesia lagi diserang sama orang-orang barat. Anak-anak muda lagi diserang dengan budaya-budaya barat. Apa contohnya? Budaya makan. Budaya apa lagi? Budaya pakaian. Budaya apa lagi? Gaya hidup. Ini sedang diserang. Apa contohnya? Gaya makan. Makanan kerja sekarang kan udah macam-macam. Uli, singkong, ubi goreng, ubi rebus, apem, urat, paling itu. Kalau sekarang macam-macam ya, makanan ada hotdog, ada fried chicken, apa lagi? Ada sosis, macam-macam. Makanya semakin banyak makanan, semakin banyak penyakit. Benar nggak? Makin banyak makanan, makin banyak penyakit. Penyakit sekarang bermacam-macam nih. Banyak makanan. Satu ada penyakit apa? Urat asam ya. Asam urat, stroke, banyak kan paru-paru. Banyak yang ada meninggal, ya. Itu kalau bola mata. Ya. Dulu mah nggak ada penyakit, Pak. Penyakit dulu paling apa? Batuk, kuyeng, buding, kadas, urat. Sekarang macam-macam. Pola makan diserang. Anak sekarang makanannya McD. Ya, McD. Terus makan sebelah terus. Terus lagi apa? Ini kerja sekarang kata makanan yang pohon satu, dua, empat, enam. Ada satu pohon buahnya enam. Tahu nggak? Kalau kita makan nasi padang, ini nasi padang pakai sayur nangka. Sayur itu nangka apa kecap? Itu bukan nangka. Nah, nangka itu yang udah matang baru namanya nangka. Di bawah nangka ada adanya namanya. Di bawah cecek ada lagi adanya namanya apa? Di bawah cecek namanya ada gori. Kenal gori? Apa kenal bang? Di bawah gori ada lagi namanya adanya gori. Tai babal tuh. Ini akibat penjajahan dari barat. Kagak kenal nama-nama makanan zaman dulu. Satu pohon ada 4 nama. Ada nangka yang udah matang, di bawah nangka yang buat sayur asam itu namanya cecek. Di bawahnya lagi yang buat ngerujak itu namanya gori. Di bawahnya lagi yang bisa ditutul pakai cabai, pakai garam itu namanya taiba. Tuh, kagak kenal. Nah, jamblang ada jamblang. Budi kenal. Golok golok. Itu makanya dijajah.
Terus belum lagi penjajahan fashion, penjajahan pakaian. Apa itu? Penjajah lagi apa? Fashion, pakaian. Ini sekarang model, ini mudah-mudahan anak SMP memberi 2 cabang mungkin kagak. Anak sekarang tumbuh menjadi remaja tapi otaknya jadi kecil. Angkat ukurnya semakin dewasa tapi kelakuannya kayak anak kecil. Apa contohnya? Pakai baju udah gede 17 tahun yang dipakai baju lainnya. Pakai jilbab tapi kaos ketat. Mau bilang mau dia mau sandingnya pakai. Ya kan? Usir kemana-mana. Ya, usir kemana-mana. Mending kalau usirnya cakep bodong. Kaosnya hati-hati mereka pakaian. Ya, agak pakaian usir bodong mana perlu ngebul di tempat kayak. Ngikutin artis, kalau artis cakep. Ya, kalau artis cakep, kalau kita kampung masih kadang-kadang gue beruntung. Dengan ini budaya, awas budaya kita sedang diserang, apalagi ada lagi budaya kita diserang sama anak-anak alay. Alay. Budaya anak-anak alay tahu? Kalau dinanya, sebenarnya. Saya nanya bener-bener kamu masih kecil, udah SD, saya tanya, kamu mau sekolah? Semua nanya. Dasar berusaha. Anak galak kagak jelas. Kalau ngomong mata melotot. Ya, ngomong mata melotot, mulut miring. Iya kan? Hah? Ngomong anak kali gimana? Ngomong anak kali? Hah? Saya nggak bisa. Kemana? Apa? Mulut bonyong, lidah keluar kayak ular. Buah aduh malah bapak lo bapak gua lain ya anak lain kalau ditanya anak di halaman tujuan Asia hati-hati dalam kita sedang diserang menjadi amal-amal budaya alay. Ya, ingat Rasulullah nggak pernah tengok kiri dan kanan. Istiqomah. Kalau kita sudah punya cita-cita luhur, apa yang mau kita capai, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Ada anak alay, nggak usah ikut-ikutan alay. Ada anak sebelah kiri yang ikut mau tawuran. Ada anak SMP yang lain ikut tawuran. SMP Negeri 2 nggak usah ikut tawuran. Ada SMP lain yang ikut-ikutan jadi anggota geng motor. Anak SMP Negeri 2 Cabang Bumil jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena saya paham Nabi Muhammad nggak pernah ikut kiri, nggak pernah ikut kanan. Nabi Muhammad ba'atum wajhaka lid-dini hanifah. Kalau dia sudah punya tujuan, istiqomah dengan tujuan tersebut. Begitu kalau jadi orang. Ada orang-orang yang sukses, rata-rata orang yang begitu lurus. Dan jangan ikut kiri, ikut kanan. Makanya dulu waktu masih kecil yang beranaknya di dukun, baru di beranak di dukun dulu. Kalau beranak di dukun digebrak Pak, gerak sebelah kiri, gerak sebelah kanan, punya tangan jangan pegang-pegangnya, punya kaki jangan sejalan-jalannya, punya mata jangan terlihat-lihatnya, punya kuping jangan sedengar-dengarnya. Itu dukun loh, ngasih yang begitu. Kata digubrak berarti dulu. Ya, kata digubrak. Nah iya, saudara sama lahir dari bidan. Kadang-kadang bapaknya aja lupa aja. Tapi saya kalau bisa aja ibu bidan. Kalau nggak aja nih, abang deh.
Kita. Yang ketiga, hikmah maulid yang ketiga adalah apa? Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj mendapatkan satu perintah, yaitu perintah apa? Perintah apa? Salat. Kalau bahasa kampung kita apa? Sembahyang. Pada sembahyang. Ingat, orang tua kita dulu ngajarin Neng, kalau nanti lu ada di mana-mana, lu lagi sibuk ngapain ke? Lagi kerja apaan ke? Di mana ke lu? Pokoknya kalau udah datang waktunya sholat, tinggalin kerjaan. Orang tua dulu ngajarinnya. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah yang paling utama. As-sholatu sholat itu tiangnya agama. Agama kalau nggak ada tiangnya runtuh. Kayak musola nih Pak, musola. Ini tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalau tiangnya ini kita patahin, kira-kira runtuh nggak? Sholat sama seperti itu. Ngaku kita beragama Islam, tapi kalau kagak sembahyang, kagak sholat, berarti Islam kita runtuh. Ya, sembahyang berapa waktu? Ada berapa waktu salat? Pertama subuh. Berapa rakaat? Sampai pakai kunut kembali? Oke, alhamdulillah. Kemudian yang kedua salat apa? Salat zuhur berapa rakaat? Ngadepnya kemana? Benar, alhamdulillah, Pak Dino ya. Saya tanya. Niat sholat zuhur. Alhamdulillah, benar. Kalau percaya saya sama SMP 2 jangan ngomongin. Ya. Terus yang ketiga sholat apa? Sholat asar berapa rakaat? Rakaat. Sholat maghrib berapa rakaat? Niat sholat maghrib. Niat sholat maghrib. Alhamdulillah. Ya Allah, saya nggak punya duit. Ya. Kemudian sholat isya berapa rakaat? Jadi semuanya ada berapa rakaat? 5 waktu ada rakaat berapa? 17. Alhamdulillah. Itu aja kerjain. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada. Kalau datang waktunya sholat, maka tinggalkan kerjaan yang lain. Sujud kepada Allah. Salat kepada Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, nggak bakalan ada lagi yang sanggup melaksanakan Isra dan Mi'raj. Terus bagaimana Mi'rajnya orang Islam? Mi'rajnya orang mukmin adalah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kita juga bisa Mi'raj, tapi bagaimana Mi'rajnya? Mi'rajnya adalah ketika kita salat, sujud, menjatuhkan jidat kita, menjatuhkan kepala kita ke bumi, tapi hati kita nyampe ke langit. Itu namanya Mi'raj. Maka hebat. Kepengen jadi orang pintar. Pak Habibie tahu Pak Habibie? Pak Habibie itu orang pintar, orang cerdas. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha. Di sini sholat duha. Sholat tahajud, ayo sholat tahajud. Sholat hajat dekat dengan Tuhan. Kalau kepengen jadi orang sukses, jaga hubungan dekat kita kepada Allah. Jaga hubungan baik kita kepada Allah. Sholat, kalau perlu jangan cuma 5 waktu, tambah sama sholat yang lain. Sholat tahajud, apalagi nih anak mahasiswa nih di akhir-akhir semester ya. Ayo perbanyak sholat tahajud. Sholat tahajud itu kata Allah, katanya nanti Allah akan janji maqamam mahmuda. Allah akan berikan kepada kita maqamam mahmuda, itu tempat yang tinggi, tempat yang terpuji. Apa itu tempat yang terpuji? Bisa saja
Tempat kalau kita kerja, tempatnya tempat yang enak. Kalau kita dapat kedudukan yang enak. Kuncinya apa? Sholat. Kuncinya apa, Neng? Sholat. Jadi hikmah dari Isra dan Mi'raj kita pada hari ini yang pertama, satu, kedepankan iman. Oh, Nengnya benar. Satu, kedepankan iman. Kedua, akhlak, jaga. Yang ketiga, istiqomah. Kalau kita punya cita-cita, jangan main ikut-ikutan, jangan ikut kiri, ikut sebelah kanan. Yang keempat, ayo kita tingkatkan ibadah sholat kita. Ya, di mana saja kita berada, kalau kita pengen jadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Anak-anak sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan buat saya dan buat kita semua. Dan saya doakan mudah-mudahan semua santri-santri SMP Negeri 2 Cabang Buin jadi orang yang sukses. Amin. Jadi orang hebat, ya. Jadi orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.